Hari ini kita akan membicarakan tentang hal yang sangat esensial di kehidupan kita, yaitu Pancasila. Apa sih Pancasila? Masa belum tahu? Tapi untuk bisa mengenal Pancasila lebih jauh akan dijelaskan oleh Napal. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini punya dasar negara yang bernama Pancasila ya. Panca ini artinya 5 dan sila itu ya jumlahnya lah. Jadi Pancasila itu ada 5 sila ya. Jadi sila pertama itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya rakyat Indonesia tuh wajib memeluk agama dan juga menghormati perbedaan agama yang lain ya. Jangan sampai kita ngatain agama lain. Maka kita harus toleransi lah. Nah, yang kedua tuh kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu penting banget tuh, kemanusiaan. Kita memandang manusia lain itu setara ya, tanpa kasta-kastaan, dan adab juga penting kepada yang lebih tua, seumuran maupun yang lebih muda. Yang ketiga itu ada persatuan Indonesia. Ini tuh penting banget, soalnya di Indonesia ini kan budaya ini beragam banget ya, suku, agama, budaya. Jadi persatuan ini penting buat menyatukan rakyat Indonesia dan gak terpecah belah gitu. Terus yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu menekankan pentingnya musyawarah bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kalau kita mau ngambil keputusan, misal pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, itu kan biasa dilakuin pemilu atau pilkada, biar semuanya dapat sesuai haknya masing-masing gitu. Dan yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini keadilan ini juga penting banget biar semua golongan masyarakat Indonesia ini mendapatkan keadilan yang setara, nggak cuma yang golongan atas doang yang mendapat keadilan, tapi di golongan bawah juga dapat gitu. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Rizko. Oke, ini kita bahas pandangan Pancasila ya, di dalam pandangan Genzi ya. Genzi. Terkait sila-silanya, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Genzi itu menghargai kebebasan dalam beragama dan toleransi lah, saling toleransi terhadap sesama umat beragama ya. Yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Nah, Genzi ini sangat peduli kepada sesama manusia ya. Apalagi kan hak asasi manusia itu lagi tinggi-tinggi. Iya, sering dibahas kan. Dan juga mendukung gerakan sosial lah untuk kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Genzi itu melihat persatuan itu sangat penting, terutama dalam menjaga solidaritas meski ada banyak perbedaan, dengan dukungan melalui media sosial atau gerakan sosial gitulah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mereka menginginkan demokrasi yang terbuka, adil dan transparan lah antar pemerintah gitu, pandangan dari Genzi. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Genzi itu mendukung perbaikan sosial seperti mengurangi kesenjangan ekonomi antara kaum atas dan kaum bawah. Nah, seperti itu. Boleh selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Tana dan Bayan. Nah, berikut adalah permasalahan Pancasila bagi Genzi dan solusi yang bisa diambil. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang Pancasila. Banyak Genzi kurang memahami makna Pancasila. Solusinya adalah gunakan media digital seperti video dan aplikasi untuk mengajarkan Pancasila secara menarik dan interaktif. Yang kedua, tantangan toleransi dan keberagaman. Genzi sering banget terpapar konflik SARA di dunia maya. Solusinya adalah edukasi mereka tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan melalui kampanye dan gerakan sosial. Yang ketiga, kesadaran sosial yang kurang dalam praktik. Genzi lebih aktif di dunia maya, tetapi kurang terlibat dalam aksi nyata. Solusinya adalah ajak mereka untuk langsung berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau program pemberdayaan masyarakat. Oke, selain itu, masalah-masalah kepemimpinan juga jadi hal yang diperhatikan oleh yang harus kita perhatikan Genzi gitu. Kepemimpinan pada zaman ini tuh nggak inklusif. Jadi Genzi itu ngerasa kalau suaranya tuh kurang didengar sama pemimpin yang sedang menjabat saat ini. Jadi solusinya adalah kita harus meningkatkan pendidikan politik untuk mendorong mereka lebih aktif dalam memilih, berdiskusi tentang isu-isu politik. Jadi Genzi itu tuh lebih lebih besar pengaruhnya dalam politik gitu. Selain itu, Genzi juga ngerasa mereka
merasakan ketimpangan dalam bidang ekonomi gitu. Jadi Gen Z ini ngerasa kalau pekerjaan itu, lapangan pekerjaan enggak tersedia buat mereka gitu. Beda dengan generasi sebelumnya yang punya banyak lapangan pekerjaan dan bisa mempekerjakan hampir semua golongan gitu, entah dia strata 1, entah dia lulusan SMA, itu bisa bekerja. Tapi kalau sekarang Gen Z itu S1 belum tentu bisa kerja kan. Jadi solusinya adalah perlu pemerataan kesempatan seperti meningkatkan akses pendidikan karena nggak semua orang bisa kuliah, dan pelatihan keterampilan yang bisa membuat Gen Z itu berkarya sendiri tanpa harus ada pendidikan yang tinggi gitu. Nah, Gen Z juga ini sering terpapar hoax, apalagi dengan adanya media-media digital yang nggak bisa semuanya diatur satu-satu sama pemerintah. Contohnya kayak TikTok. Kalian pasti sering banget kan ngelihat ada informasi atau video-video yang tersebar di internet, tapi kita nggak tahu dari mana asal informasi tersebut, dari mana info itu bisa tersebar di masyarakat, kita nggak tahu. Nah, Gen Z itu sering banget kemakan hoax dari video-video TikTok yang tidak bertanggung jawab kayak gini. Nah, solusinya apa sih? Kita bisa mengajarkan literasi digital. Jadi sebelum mereka menerima informasi itu dan menyebarkannya lagi, mereka tuh harus bisa memverifikasi kebenaran dari informasi tersebut. Jadi mereka bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, dari solusi-solusi penerapan Pancasila dalam kehidupan Gen Z ini, selesai sudah pembahasan kita tentang Pancasila. Dari kami kelompok 6 izin undur diri. Saya Zia, Saya Tama. Saya Nopal. Saya Rizko. Pamit undur diri. Dadah. dadah.